Halo, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah apa kabar? Kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan yang sehat ya. Di pagi hari ini kita bersyukur untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, untuk kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, kakak mengajak kita semuanya untuk masuk di dalam doa. Semuanya sikap doa yang baik ya. Tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat yang juga Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Pagi ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan tolong juga setiap kami, di dalam kami boleh memuji nama Tuhan, di dalam kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari adik-adik, di pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mempersatukan setiap kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Bu Like ya. Adik-adik persiapkan ya Alkitabnya ya. Duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Betapa Herannya Yesusku. Halo adik-adik, kita bertemu lagi hari ini ya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat.
Nah, kalau tadi sudah menyanyi sama-sama, maka sekarang waktunya dengar cerita firman Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami selama seminggu yang telah lalu. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini tentang dua orang saudara perempuan yang sedang sedih karena saudara laki-lakinya meninggal atau mati ya. Nah, Tuhan Yesus dapat menolong mereka. Cerita ini ada di dalam Alkitab pada kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kita akan lihat dan kita dengarkan bersama-sama ya. Di kota Betania tinggal 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus sedang sakit dan saudara-saudaranya merawatnya. Maria dan Marta mengirimkan kabar ini kepada sahabat baik mereka, yaitu Tuhan Yesus. Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus dapat segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus dan saudaranya. Dan Tuhan Yesus juga mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Lalu 2 hari kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat ke kota Betania. Pada waktu mereka sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati atau meninggal ya, dan telah dikuburkan selama 4 hari. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, dia keluar untuk menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Saudaramu akan hidup kembali." Lalu ketika Maria melihat Tuhan Yesus, dia menangis dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, pasti saudaraku tidak mati." Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, dia menjadi terharu dan berkata, "Di manakah kuburnya?" Lalu Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus yang tertutup batu dan kemudian berkata, "Angkatlah batu itu." Orang-orang menggulingkan batu yang menutupi kubur itu, sehingga kubur itu menjadi terbuka. Kemudian Tuhan Yesus melihat ke atas dan berdoa. Dan sesudahnya dia berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar dari kuburnya. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi."
Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kemuliaan Allah ketika Dia menghidupkan Lazarus kembali. Mujizat yang Dia lakukan adalah tanda kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh manusia. Banyak orang yang melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan pada hari itu percaya bahwa Dia adalah Anak Allah. Dan Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang dikirimkan untuk menjadi juru selamat kita semua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin ya adik-adik. Ayat hafalan hari ini dari Yohanes 11 ayat 27. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Aktivitas yang nomor 12 dikerjakan ya. Jangan lupa difoto dan dikirimkan kembali. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Tuhan Yesus adalah Anak Allah, Juru Selamat kita semua. Kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mohon Tuhan pimpin dan berkati kami dan semua keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau harus keluar rumah. Sampai jumpa.